kesalahan kayak udah jatuh tertimpa tangga juga gitu. Pemimpin yang tidak mengambil keputusan sama sekali. Hai teman-teman semua, balik lagi ketemu dengan saya Nazratul Uyun di channel YouTube Dua Sisi Project. Kali ini di episode keduanya dari buku dan juga film. Di episode kedua kali ini saya akan mereview sebuah buku. Pasti teman-teman sangat sudah familiar sekali dengan penulisnya. Dia ini sangat terkenal di kalangan kaum milenial, yaitu Wirda Mansur. Wirda Mansur ini putri pertama dari Ustadz Yusuf Mansur. Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, Wirda Mansur ini sosok wanita yang cerdas, berani, dan pastinya pinter cari cuan, pinter cari duit. Nah, Wirda Mansur selain dia pintar berbisnis, Wirda Mansur juga beberapa tahun ini sudah membuat buku, menulis buku ya. Dan salah satu buku yang membuat saya tertarik adalah buku dengan 279 halaman. Cukup menarik, sampulnya sangat cocok sekali menggambarkan sosok Wirda Mansur yang energik, berani, cerdas gitu ya. Judul bukunya adalah Be the New You. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bukunya. Nah, Be the New You ini bisa dilihat ada Wirdanya kayak lagi ngelamun gitu. Sebenarnya ini lagi berpikir maksudnya ya. Ada tulisan Be the New You dengan font yang sangat dekat sekali dengan para milenial. Di episode kali ini akan ada 3 poin yang saya bahas terkait bukunya Wirda Mansur ini. Yang pertama adalah, coba kita lihat dulu. Kebetulan saya nggak hafal, jadi harus lihat ya. Yang pertama poinnya yang disampaikan sama Wirda adalah kesalahan adalah guru terbaik dalam hidup. Nah, poin pertama ini sebenarnya sering banget dibilangin sama papahnya, yaitu Ustadz Yusuf Mansur sering bilang sama Wirda, Kak, salah itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya kalau kita punya kesalahan, kalau kita ngelakuin apa-apa terus kita salah, itu nggak apa-apa, itu adalah manusiawi. Sebenarnya di dalam poin pertama ini Wirda ngajak kita untuk jangan takut salah gitu. Maksudnya apa? Apa kita salah aja ngelakuin sesuatu? Enggak juga gitu. Maksudnya gini, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita gitu ya, dreams, terus juga kita punya keinginan memulai bisnis, ya jangan takut gitu. Jangan takut salah, ya dicoba aja dulu. Kalau misalkan salah, nah kita sadari kesalahannya. Pas kita udah tahu, oh ini ya salahnya, besok-besok lagi kita belajar dari kesalahan itu, jangan sampai diulangi. Atau kalau Wirda sering bilangnya itu, ini bahasa papahnya ya, Ustadz Yusuf Mansur, taubat gitu. Jadi kalau kita memang salah, taubat itu kan bukan berarti melupakan kesalahan yang itu, tapi enggak, kita belajar dari kesalahan itu, gimana caranya biar besok itu kita usahakan enggak kayak gitu lagi gitu. Jangan takut salah, jangan juga down sama kesalahan kayak udah jatuh tertimpa tangga juga gitu. Misalkan kita hari ini ternyata kita itu sempat bohong sama teman, atau kita sempat berkata kasar sama teman kita dan teman kita merasa tersakiti gitu kan. Pas itu kita ngerasa nggak tak salah. Nah, ini salah juga. Harusnya kita merasa, oh teman kita tadi tersinggung, oh perkataan kita tadi kasar. Berarti kita menyadari kesalahan dengan meminta maaf gitu. Jadi jangan takut salah. Apalagi kalau misalkan kita punya mimpi nih, kita pengen punya usaha gitu kan, baru juga memulai kitanya udah banyak takut salah dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama ya, jangan takut salah, karena dengan kesalahan sebenarnya kita bisa banyak belajar tentang proses kehidupan kita gitu ya. Nah, poin yang kedua ini masih berkaitan sama yang poin yang pertama nih. Yang kedua itu, orang yang hebat itu adalah orang yang tahu konsekuensinya apa, tapi dihadepin, bukan malah ditinggalin gitu atau kabur gitu dari apa yang ada di depannya. Maksudnya gini, ini kayaknya filosofinya Wirda dalam membangun bisnis ya. Jadi banyak banget tuh kayak teman-teman mau memulai bisnis, mau memulai usaha, aduh nanti kalau gue mulai usaha
gagal lagi, ditipu orang lagi. Terus kalau nggak balik modal gimana? Nah, atau punya mimpi mau kuliah di luar negeri, ya nanti kalau TOEFL-nya nggak nyampe 500 gimana? Terus nanti kalau udah di luar negeri gimana? Nggak bisa pulang ke Indonesia, terus nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, belum nyoba, belum melangkah satu langkah pun udah banyak takut gagalnya, udah banyak mikirin konsekuensi negatifnya gitu. Harusnya kalau kita tahu jadi pembisnis itu riskan sekali, misalkan ditipu sama orang, takut dibohongin sama orang, ditipu gitu. Kita akan tahu kalau berbisnis itu pasti ada gagalnya gitu. Atau kita punya mimpi kuliah di luar negeri, mimpinya kan besar tuh ya. Kita tahu itu jalannya nggak gampang, sulit, terjal gitu kan. Kita mungkin harus bangun malam belajar, pagi harus belajar, atau kita harus kursus. Tahu kan konsekuensinya. Kalau punya mimpi besar, usahanya harus besar. Kalau punya mimpi besar, punya cita-cita besar, berarti banyak cobaannya. Nah, pas kita tahu konsekuensi itu, malah kita itu ngadepin, gue samperin loh, emang beneran nih gitu kan, emang beneran nih kalau misalkan bisnis itu kita gagal, ya dihadepin dong gagalnya. Kalau misalkan kita mulai punya mimpi besar untuk kuliah di luar negeri gitu, ngasih manfaat buat orang banyak, ternyata jalannya susah, ya dihadepin dong, cari solusinya. Bukan malah kita menghindar dengan kita tidak mengambil keputusan apapun. Ada satu hal nih pesan dari Ridwan Kamil ya. Padahal ini tentang kepemimpinan, tapi boleh dipakai banget nih. Kalau kata Ridwan Kamil itu, Gubernur Jawa Barat bilang gini, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Mau itu keputusannya salah atau keputusannya benar, yang penting dia mengambil keputusan. Daripada pemimpin yang tidak mengambil keputusan sama sekali. Jadi dia nggak tahu dia salah atau benar. Akhirnya apa? Stuck di situ aja. Sama aja kayak kita. Kebanyakan mikir tadi itu, kebanyakan nanti takut bangkrut, nanti takut gagal, takut nggak diterima, bla bla bla. Kita akhirnya nggak mengambil keputusan apa-apa dalam hidup kita. Akhirnya hidup kita ya flat aja gitu aja, makan, tidur, cari duit, udah gitu, nggak ada sesuatu yang menantang dalam hidup kita, nggak ngambil keputusan apa-apa. Makanya putuskan hidupmu mau kayak mana gitu. Wah, kalau itu susah ya harus dilalui, dihadapi. Itu ya, itu poin yang kedua. Masih mau lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kali ini, episode kali ini cuma 3 aja yang mau disampaikan. Kalau teman-teman mau lebih tahu, boleh beli bukunya atau tanya langsung sama Wirda Mansur ya. Di poin yang ketiga, ini yang satu hal yang paling saya suka dari Wirda Mansur. Kenapa saya memilih salah satu tokoh ini juga ya? Karena Wirda ini selalu mengajarkan, mungkin sama kayak papahnya ya, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kata-kata Wirda bilang gini, minta itu sama yang maha punya. Berdoa, banyak-banyakin berdoa. Karena doa itu nggak ada ruginya dan doa itu berpahala loh. Jadi gini, kita sering nggak sih punya mimpi, punya masalah, tapi kita tuh lebih cenderung cerita ke orang lain, lebih atau musingin diri sendiri. Kenapa hidup gue kayak gini ya? Tapi mikir aja diri sendiri sampai pusing, sampai stres sendirian gitu kan. Atau punya masalah terus ngomongnya ke temen, gue pusing banget guys gitu. Atau punya mimpi nih, punya cita-cita, pokoknya gue harus punya bisnis sekian. Tapi apa yang sering kita lupakan apa? Kita tuh nggak pernah cerita sama yang maha pengasih, sama yang maha kuasa, sama yang maha punya segala-galanya. Apa? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita lupa banget. Kita coba cerita sama Allah kalau misalkan kita punya masalah. Ya Allah, saya punya masalah. Saya itu harus memulai bisnis tapi nggak punya modal. Gimana ya kira-kira? Ya saya mohon diberikan petunjuknya, dikasih jalannya, dikasih pikiran yang bagus gitu. Atau kita lagi senang juga ceritain sama lo, alhamdulillah banget hari ini bisnisnya lancar, alhamdulillah hari ini ujiannya lancar, terima kasih atas, ngomong kayak gitu loh, cerita kayak gitu sama Allah, itu nikmatnya kerasa banget. Atau mungkin teman-teman ngerasa selama ini kayak berhadapan sama Tuhan itu, berhadapan sama Allah, ketika doa itu kita ngerasa kaku kali ya, gue nggak bisa bahasa Arab, kayak mana ya cara doanya gitu. Mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya nggak banget. Kita dengan Allah itu jangan sampai ngasih jarak yang banyak banget. Justru Allah itu ya senang kalau kita itu ngeluhnya sama Allah. Kalau Allah itu senang kalau ngedengar kita ceritanya tuh sama Allah. Hari ini kita ngeluh mungkin capek, justru kita harus bilang aja gitu.
jangan jangan canggung sama Allah, itu jangan canggung, mulai didekatkan diri kita, jangan ngasih batasan yang terlalu banyak ya. Jadi banyakin berdoa, sama pokoknya ini saya terapin terus di kehidupan saya. Salah satunya saya ambil dari Wirda ini, saya pakai di kehidupan sehari-hari saya bilang ya pokoknya misalkan saya lagi susah, ya Allah saya tahu jalannya nggak mudah, untuk jadi seorang Uyun yang begini tuh nggak mudah gitu, tapi saya selalu minta sama Allah dikasih kekuatan, dikasih jalan, dikasih teman-teman yang suportif, dikasih pikiran yang bagus. Saya selalu minta itu, dan alhamdulillah satu persatu itu Allah kasih gitu. Bener-bener deh, miracle of doa itu ada gitu. Percaya, harus yakin sama doa yang setiap hari kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi itu aja 3 poin dari bukunya Wirda Mansur tadi, Be the New You. Kalau teman-teman misalkan mau tahu lebih banyak ya, silahkan teman-teman bisa beli bukunya ya. Buku itu, membaca buku itu tuh banyak value yang bisa kita ambil, banyak kawasan. Satu hal yang saya ingin pesinin sama teman-teman, jangan beli buku bajakan ya, karena menulis itu pakai pikiran, pakai uang juga, pakai modal gitu kan ya. Jadi ya kita usahakan beli buku, atau kita juga bisa nih minjem sama teman. Saya lebih baik minjem sama teman ketimbang beli buku bajakan gitu yang harganya cuma kayak 10.000, 20.000, itu enggak banget gitu ya. Oke, segitu aja di episode kali ini. Boleh banget buat teman-teman kasih komen yang positif ya di YouTube channel Dua Sisi Project, khususnya di episode buku ini. Dan boleh banget juga teman-teman request buku yang mau dibahas apa, nanti saya baca dan saya review di sini. Apalagi tentang film juga boleh, misalkan mau film ini dibahas, boleh banget. Pokoknya kasih komen yang positif ya, karena satu komen kalian yang positif itu nambah kami semangat banget ya buat channel ya. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe. Pokoknya makasih banget buat support kalian. Oke, see you, bye.